Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa itu? Balik lagi sama Ibu di pelajaran sejarah kali ini. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Banyak Bu. Banyak. Oh iya Mas, tolong dipimpin doa dulu ya. Ya. Coba. Doa. Ya. Selesai. Salam. Selamat pagi Bu. Pagi. Kemarin Ibu jelasin apa ya minggu kemarin? Tentang organisasi penggerak Jepang. Iya. Nah, masih ingat nggak? Kira-kira apa aja organisasinya? Ada 3 cakupan atau 3 bagian. Pertama itu organisasi masyarakat, masyarakat itu ada 4. Iya. Maksuni, Putra, Iya. kemudian Jawa Hokai. Jawa Hokai Kemudian atau Kapian Jawa, kemudian satunya organisasi pelopor. militer. Yes. Mana Kan ada 4. 3A. Ya, 3. Oh ya, 3 opsi. 3A. Ya, terus militer. militer itu ada Fujinkai, terus Seindah. Seinendan, terus apa ya? Keibodan. Keibodan, kemudian Keibodan, terus lupa. Oh iya, ada Terus 4. lanjut aja yang Terus militer itu militer. ada 2, kedua. sama peta sama Ayo. Heibo. Ya, betul ya. Militer. Nah, hari ini kita mau lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu menganalisis pengarahan dan penindasan kasus perlawanan. Jadi Jepang ini ke Indonesia itu pasti ada sebab dan tujuannya. Nah, pertama Jepang di Indonesia itu pada tahun 1942 dengan tujuan untuk mencari tenaga bantuan untuk membantunya di Perang Asia Timur Raya. Yang pertama itu ada, aku akan menjelaskan tentang ekonomi perang. Ekonomi perang ini merupakan suatu kebijakan ekonomi dari pemerintahan Jepang. Ekonomi perang ini artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Jepang ini punya 2 negara sasaran utama, yaitu Korea dan Indonesia. Di Korea, Jepang itu pengen militernya, di Indonesia, Jepang itu pengen sumber daya alamnya. Kemudian setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang itu mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang disebut self-help, yaitu atau biasa disebut dengan ekonomi perang. Nah, kemudian pada tahun 1942 itu kan Belanda baru pergi dari Indonesia, jadi keadaan Indonesia itu masih kayak hancur, habis di bumi hanguskan oleh Belanda. Karena itu Jepang itu berusaha memperbaiki keadaan Indonesia untuk salah satunya memenuhi simpati rakyat juga. Nah, karena untuk mengembalikan keadaan ini butuh biaya yang cukup besar, akhirnya Jepang itu mengambil keputusan untuk mengurangi perkebunan di masa itu. Kemudian selain mengurangi ini, Jepang juga memutuskan hubungannya dengan Eropa. Nah, Jepang lebih mementingkan pertaniannya karena lebih dibutuhkan. Kemudian penanaman pohon jarak juga selalu digiatkan oleh Jepang karena pohon jarak ini dipercaya atau bisa digunakan sebagai bahan pelumas mesin-mesin termasuk mesin pesawat terbang. Kemudian karena Jepang ini pengen banget ya punya lahan pertanian di Indonesia itu yang luas, Jepang melakukan penebangan liar.
penebangan liar di hutannya itu digundulin semua buat dijadikan lahan pertanian. Akhirnya kan mengakibatkan banjir, erosi dan lain-lain. Nah, untuk menutupi keadaan ini, Jepang ini membuat suatu kebijakan, yaitu terkait dengan produksi padi. Yang pertama, padi ini berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Kemudian yang kedua, penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh kantor pengelolaan pangan. Kemudian yang ketiga, petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Kemudian padi juga harus diserahkan kepada pemerintahan Jepang. Petani berhak 40%. Kemudian 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk. Kemudian 30% sisanya untuk mempersiapkan bibit dengan sektor ke lumbung desa. Sampai sini paham nggak? Lanjut ya. Yang kedua ada pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan Jepangnya ini menyangkut pendidikan di Indonesia. Jepang ini membatasi kegiatan pendidikan di Indonesia. Gimana cara membatasinya? Jepang itu membatasi pendidikan di Indonesia dengan mengurangi jumlah sekolah, kemudian jumlah tenaga pengajarnya juga dikurangi. Kemudian para pelajar itu harus menghormati kebudayaan Jepang. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Jepang dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Nah, dengan begitu mau nggak mau rakyat harus menghormati kebudayaan Jepang. Selain itu juga pelajar harus melakukan kegiatan kerja bakti. Nah, kerja baktinya ini beda, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan paling cuma nyapu, ngepel, bikin papan tulis gitu ya. Kalau dulu kerja baktinya itu dengan cara pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak yang tadi, kemudian perbaikan jalan dan pembersihan asrama. Kemudian selain itu pelajar juga wajib mengikuti kegiatan militer serta harus menghormati bendera Hinomaru. Tahu ya bendera Hinomaru? Bendera kebangsaan Jepang. Serta harus melakukan sekere. Kemudian karena sekolah dibatasi, jumlah pengajar juga dibatasi, akibatnya angka buta huruf di Indonesia itu meningkat drastis. Kemudian karena saat itu Putra juga masih beroperasi atau masih ada, Putra ini punya inisiatif untuk menekan angka buta huruf itu. Nah, kemudian bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat ini bukan buat mencerdaskan rakyat, tapi untuk mencari kader-kader yang memelopori program pemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah itu dulu sebagai kayak indoktrinisasi di Jepangan. Jadi mengubah kebudayaan Indonesia ke budaya Jepang. Gimana deh desain? Sampai sini paham nggak? Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga ada pemerahan Romusa. Romusa itu apa? Jepang Indonesia. Ya. Beda ya sama Rodi. Kalau Rodi zaman Belanda, Romusa itu zaman Jepang. Romusa ini dilakukan
Jepang itu butuh banget tenaga Indonesia buat bantuin dia buat perang melawan sekutu di perang Asia Timur Raya. Akhirnya Jepang ini mempekerjakan rakyat Indonesia untuk menjadi tenaga kerja. Kemudian di desa-desa wajib untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Awalnya romusa ini bersifat sukarela, tapi lama-kelamaan karena semakin banyak kebutuhan untuk perang Asia Timur Raya itu, akhirnya romusa ini menjadi sebuah kebijakan yang harus dan menjadi sebuah paksaan. Nah, gimana caranya agar rakyat itu nggak tertekan buat tetap jadi romusa? Jepang ini pintar, punya akal. Nah, akalnya itu mengganti kata romusa jadi prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Nah, karena masyarakatnya itu dikatain sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja, itu masyarakat tuh merasa bahwa dengan melakukan romusa ini mereka telah menjadi pahlawan gitu loh. Walaupun mereka itu bekerja dari pagi sampai petang, tapi nggak dikasih makan sama sekali dan nggak diperlakukan secara layak oleh Jepang. Tapi tetap karena si masyarakat ini menganggap dirinya sebagai pahlawan, aku pahlawan pekerja nih, aku prajurit ekonomi nih. Jadi mereka tuh tetap sukarela aja, sukarela buat melakukan romusa. Nah, dampak romusa ini jelas penderitaan rakyat di mana-mana, kelaparan di mana-mana, bahkan sampai wabah penyakit pun di mana-mana. Tahu nggak? Ada yang mau tanya? Iya, Pak. Kemudian lanjut ya, ada perang melawan tirani Jepang. Nah, dampak dari kebijakan Jepang yang kejam itu, rakyat lama-lama nggak tahan, lama-lama sebel sama Jepang. Akhirnya rakyat itu dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke itu melakukan perlawanan ke Jepang. Dari Aceh, atau biasanya disebut Aceh Angkat Senjata, kemudian ada perlawanan Singaparna, kemudian ada perlawanan peta di Blitar. Hari ini gue akan menjelaskan 3 perlawanan ini dulu. Yang pertama ada Aceh Angkat Senjata. Oh iya, sebenarnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ke Jepang dari Sabang sampai Merauke, di Aceh, di Singaparna, di Irian, Kalimantan, dan lain-lain itu hampir punya latar belakang yang sama, karena udah capek sama penderitaan yang dirasain zaman penjajahan Jepang. Yang pertama ada Aceh Angkat Senjata. Aceh Angkat Senjata ini merupakan perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil ini melihat bahwa udah ada penderitaan di mana-mana akibat romusa. Akhirnya dia ingin melakukan perlawanan, tapi strateginya itu dengan menggerakkan rakyat dan para santri sekitar Sotling atau Aceh ini. Karena gerakan Abdul Jalil ini dianggap membahayakan oleh Jepang, akhirnya Jepang ini berusaha berdamai dengan Abdul Jalil. Akan tetapi setelah melakukan perundingan dengan Abdul Jalil gak mau damai sama Jepang, tetap melakukan perlawanan. Akhirnya terjadilah pertempuran antara
Jepang dan rakyat Aceh. Nah, pertempuran ini terjadi awalnya pada tanggal 10 November 1942. Nah, dari pertempuran awal ini, karena rakyat diserang, otomatis rakyat juga melawan. Nah, rakyat masih bisa mengalahkan Jepang pada waktu itu. Serangan pertama berhasil dikalahkan oleh Jepang, dikalahkan oleh rakyat. Kemudian Jepang nggak nyerah. Jepang tetap melakukan perlawanan lagi, menyerang lagi. Untuk serangan kedua ini masih bisa dipukul mundur oleh rakyat. Tapi Jepang juga masih belum menyerah juga. Nah, kemudian yang terakhir ini, serangan ketiga ini, akhirnya Jepang bisa membobol pertahanan rakyat dengan cara membakar masjid dan tempat ibadah. Karena masjid dibakar, dirobohkan, dibom dan lain-lain, atau pas lagi sholat itu ya, kan otomatis rakyat itu banyak yang gugur karena nggak bisa apa-apa. Akan tetapi Abdul Jalil ini masih selamat. Abdul Jalil ini kan masih selamat karena serangan dari Jepang ini, tapi dia itu malah melarikan diri atau mengamankan diri ke daerah lain, yaitu ke Pulau Blang Ara. Tapi Jepang tetap aja masih nemuin si Abdul Jalil ini. Nah, pas lagi sholat subuh, dia itu ditembaki, akhirnya gugur. Ya gimana ya, ditembaki ya jelas gugurnya gitu ya. Kemudian karena Abdul Jalil kan udah gugur, otomatis pengikutnya juga udah mundur. Tetapi kebencian rakyat Aceh itu masih berlanjut. Ada lagi setelah Abdul Jalil ada Abdul Hamid. Karena rakyatnya udah enak, perlawanan di Aceh juga meluas. Kemudian karena Jepang ini udah mengatur strategi untuk melawan si gerakannya Abdul Hamid ini. Strateginya ini dengan menyandra atau menangkap anggota keluarga dari Abdul Hamid. Kemudian karena semua anggotanya ditangkap, otomatis dia merasa nggak tega, nggak ikhlas juga. Akhirnya dengan berat hati, si Abdul Hamid ini mengakhiri perlawanannya dan bisa dikatakan untuk gerakan Aceh angkat senjata ini gagal dalam melawan Jepang. Paham? Lanjut ya ke perlawanan Singaparna. Singaparna itu di mana sih? Kamu boleh tahu? Singaparna itu di wilayah Jawa Barat. Ya, terus bentar. Nah, rakyat Jawa Barat ini sudah memiliki jiwa yang nasionalisme dan patriotik. Karena ya sama kayak yang Aceh tadi. Karena udah melihat Roh Musa yang menjadikan rakyat semakin menderita, terus wabah penyakit di mana-mana, jadinya juga ingin melakukan perlawanan. Dan di Singaparna ini dipimpin oleh Zainal Mustafa. Karena salah satunya juga karena menentang gerakan Sekere. Gerakan Sekere itu apa? Ada yang tahu? Gerakan Sekere itu gerakan seperti ruku khas menghormati Jepang ya. Nah, dia itu menentang gerakan Sekere karena orang Islam kan menganggap gerakan seperti itu hanya untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah Jepang atau bukan untuk menghormati Jepang. Akhirnya si Zainal Mustafa ini pengen untuk melakukan perlawanan ke Jepang karena nggak mau melakukan gerakan Sekere ini. Kemudian perlawanan meletus pada bulan Februari 1944. Zainal Mustafa memulai pertempuran pada salah satu hari Jumat di Februari 1944. Kenapa memilih di hari Jumat? Karena di umat Islam hari Jumat itu hari yang baik. Jadi dipilihlah untuk melakukan perlawanan.
Sebelum perang dimulai, ada beberapa utusan kepolisian Tasikmalaya dan beberapa orang Indonesia yang ingin mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Namun, sama orang Indonesia, polisi Jepang ini dilucuti senjatanya dan ditahan. Kemudian, hari berikutnya datang kembali rombongan dari Jepang untuk mengadakan kembali perundingan dengan Zainal Mustafa. Intinya Jepang itu kepengen damai sama Zainal Mustafa. Tapi karena si utusan Jepang ini sikapnya itu nggak baik atau nggak baik-baik, bersikap sombong, congkak, akhirnya rakyat nggak mau damai sama Jepang. Kemudian Jepang mengirimkan pasukan ke Amanah yang terdiri dari 30 orang kebetai. Kebetai itu polisi Jepang. Dan 60 orang polisi istimewa dari Tasikmalaya dan Garut. Zainal Mustafa ini kemudian bertempur dengan Jepang, tapi sayangnya gagal. Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Dalam pertempuran ini banyak berguguran para pejuang dari Indonesia. Kemudian Zainal Mustafa bersama 27 pengikutnya diangkut ke Jakarta dan dihukum mati. Sampai sini paham? Paham. Kemudian ada perlawanan peta di Blitar. Udah tahu ya peta kan? Tadi apa peta? Peta pembela tanah air. Ya, suatu organisasi militer pendudukan Jepang. Akan tetapi anggotanya itu dari Indonesia yang dilatih oleh militer Jepang. Nah, di peta, khususnya di Blitar, ada komandannya namanya Supriyadi. Supriyadi ini karena sama melihat penderitaan rakyat yang udah di mana-mana, akhirnya jiwa nasionalismenya itu tumbuh. Dan ingin menyelamatkan rakyat Indonesia dari Jepang. Akhirnya Supriyadi ini pengen mengkoordinasi bawahannya untuk menyerang Jepang. Dilalah ya, bawahannya atau anggota-anggota peta yang lain ini setuju, karena mereka juga sebenarnya udah nggak suka sama pelatihnya Jepang, pelatih dari Jepang itu. Mereka itu sikapnya nggak baik, sombong, congkak, dan lain-lain. Pokoknya pelatihnya itu kayak lebih membangga-banggakan Jepang. Nah, kemudian setelah melakukan koordinasi semuanya, Supriyadi dan kawan-kawan ini mantap untuk melakukan perlawanan pada tanggal 29 Februari 1945 pada dini hari. Karena dini hari kan waktunya orang-orang pada tidur ya, orang-orang pada istirahat, tapi perlawanan Supriyadi ini dilakukan dini hari biar yang ngagetin aja. Terus juga nggak langsung ada perlawanan dari Jepang gitu. Nah, kemudian tapi setelah si Jepang ini tahu bahwa peta melakukan gerakan besar-besaran, Jepang dengan dipersenjatai yang cukup lengkap seperti tank, pesawat udara, dan lain-lain menghalau para anggota peta yang mencoba melakukan perlawanan. Tentara Jepang berhasil menguasai kota Blitar. Kemudian anak buah Supriyadi, dan intinya yang perlawanan dari Supriyadi itu diminta untuk kembali ke markasnya sama tentara Jepang, karena Supriyadi ini tetap kokoh mau melawan Jepang. Akhirnya yang kembali itu hanya sebagian, yang sebagian lagi masih melakukan perlawanan. Tapi yang kembali ini tetap disiksa sama Jepang. Nah, untuk menghadapi perlawanan di peta ini, Jepang menggerakkan semua pasukannya dan mulai memblokir serta mengepung pertahanan pasukan peta tersebut.
Namun Supriyadi masih bertahan. Mengingat semangat, tekad, dan pasukan Supriyadi itu, Jepang mulai menggunakan tipu silat. Karena kalau menggunakan militer terus nggak akan selesai, karena mereka emang semangat banget buat melawan Jepang. Akhirnya Jepang mengambil jalan untuk menggunakan tipu muslihat atau tipu daya dengan cara kolonel atau komandan pasukan Jepang pura-pura menyerah pada pasukan Muradi ini. Kolonel ini kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan peta dengan baik-baik atau lemah lembut gitu ya. Dengan penuh kesantunan sehingga hati para pemuda peta ini tergerak dan yakin bahwa Jepang ini memang baik untuk mereka. Kata diri ini atau kolonel ini menjanjikan bahwa segala sesuatu yang dianggap persoalan intern atau masalah-masalah intern akan diurus oleh Dai dan Ko Surangat atau Komandan Surangat. Mereka akan diterima kembali dan tidak akan dibawa ke pengadilan militer. Nah, karena kesepakatan itu akhirnya Supriyadi dan kawan-kawannya ini menyerah dan akhirnya kembali ke markasnya. Tapi sayangnya si Jepang ini nggak menepati kesepakatan itu. Nyatanya saat si Supriyadi kembali ke markasnya ini tetap senjatanya dilucuti, bahkan akhirnya dibawa ke markas untuk dilakukan penanganan khusus. Tokoh anggota peta yang ditangkap kemudian diadili dengan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Setelah melakukan beberapa kali persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang sampai mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup dan sebagainya. Tapi perlu diketahui Supriyadi ini menghilang sampai sekarang dan nggak ada yang tahu Supriyadi ini kemana sampai sekarang. Bahkan keluarganya pun nggak berusaha mencari tahu Supriyadi kemana, karena menurut ayahnya, jika anaknya sudah ingin melakukan perlawanan kepada Jepang, berarti dia harus siap mati dalam keadaan apapun. Makanya keluarganya ini gimana dia nggak mau mencari tahu keberadaan Supriyadi. Ya, sampai sini salam apa enggak? Ada pertanyaan? Ada apa? Dari ketiga perlawanan tersebut itu rata-rata mereka rakyat Indonesia itu tidak setuju dengan Jepang karena aturan bukan penghormatan yang seperti itu. Tapi kenapa ditolak? Padahal itu kan bukan penghormatan, bukan penyembahan. Sama seperti kalau sekarang seperti hormat. Iya, kenapa ditolak? Karena gerakannya sama kayak gerakan ruku. Karena gerakannya sama kayak gerakan ruku, maka orang Islam nggak terima. Nganggapnya itu ini cuma buat nyembah Allah, bukan buat penghormatan Jepang. Andai gerakannya beda, seperti hormat kayak kita, mungkin itu masih bisa diterima oleh rakyat. Tapi ini gerakannya kayak gerakan salat. Tahu lah ya, salat kan kewajiban dan benar-benar hal yang utama lah salat. Jadinya rakyat itu nggak percaya atau nggak mau melakukan sekere ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau sudah, aku yang tanya. Ya. Aku yang tanya. Ini cara mainnya, nih. Saya di sini sudah menyiapkan sebuah media untuk mengevaluasi pemahaman kalian di mata pelajaran ini, gitu ya, atau mata pelajaran hari ini. Cara mainnya, satu maju ke depan untuk melemparkan atau membentingkan bola ini. Kemudian di sini tuh udah ada soalnya. Nanti gimana bola ini itu masuk, kalian ambil soal di
yang sesuai boleh itu masuk. Paham nggak? Hmm. Langsung ya, coba aja ya. Oke mas. Pertama, Sini. Kamu ada pesan? latar belakang perlawanan peta di Blitar. Ya. Latar belakang perlawanan peta di Blitar yaitu komandan peta di Blitar yaitu Supiyadi tidak terima atas tindakan Jepang yang sewenang-wenang dan sikap pelatih peta dari Jepang yang terlalu sombong atau angkuh, sehingga rakyat tidak terima dan melakukan perlawanan. Ya, jawabannya. Terima kasih mas atas jawabannya. Semuanya udah ya, maju satu persatu dan ibu nilai. Kalian itu udah paham atas apa yang ibu berikan materinya. Semoga tetap kayak gini terus. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Ada yang mau menjelaskan apa enggak? Gak ada? Jelaskan. Ada yang mau menjelaskan apa enggak kira-kira? Dari sini. Ada yang mau menjelaskan? Langsung ke rata-rata aja. Kesimpulan Iya, semuanya. kesimpulan. Kesimpulan. Maju Ah, Maju mas. kesimpulan dari semuanya yaitu karena kesenangan Jepang sehingga rakyat merasa lelah sehingga sepakat untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Iya, udah aja mas. Ya. Ya silakan dulu, makasih ya. Ibu tambahin ya, kesimpulannya itu dari materi hari ini Jepang kan udah melakukan kayak ekonomi perang, pengendalian di bidang pendidikan dengan cara mengurangi sekolah-sekolah dan tenaga kependidikan yang membuat angka buta huruf meningkat. Kemudian ada Romusa, itu kan semuanya kebijakan Jepang yang hanya untuk mementingkan keuntungan Jepang saja, untuk mengambil tenaga rakyat Indonesia untuk membantu Jepang di perang Asia Timur Raya. Lama kelamaan karena kebijakan ini semua rakyat sadar aku menderita, aku nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya mereka melakukan perlawanan dari Aceh, Singaparna, Blitar. Sebenarnya masih ada lagi tapi kita lanjut minggu depan. Masih ada Kalimantan, Irian dan lain-lain. Kesimpulannya dari perlawanan ini, mereka belum berhasil untuk memukul mundur Jepang karena ya mungkin bidang persenjataannya masih kalah, terus juga SDM-nya juga masih rendah. Rakyat itu hanya ingin melawan, sedangkan Jepang juga menggunakan otaknya. Jadinya si rakyat Indonesia belum bisa mengalahkan Jepang. Seperti itu, paham nggak? Untuk pelajaran hari ini ibu sudahi dulu. Sekian. Oh iya, untuk tugasnya di rumah ya, kamu semuanya baca lanjutannya kayak perlawanan Kalimantan, Irian dan lain-lain. Lanjutan ini dibaca semua. Nanti minggu depan dijelaskan dan kita bahas bersama. Paham nggak? Ya. Kalau udah paham semua, ibu cukupkan sekian pelajaran dari ibu karena waktunya udah habis. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.